Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Amelia dengan NIM 1124101314. Saya berasal dari kelas MA24C15. Di sini saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan transformasional dalam operasi, peran strategis pemimpin dalam membangun budaya Lean yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia di PT Mattel Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas akhir semester. Mata kuliah manajemen operasional. Di sini pertama ada pendahuluan. Di era persaingan global, perusahaan manufaktur seperti PT Mattel Indonesia membutuhkan Lean Manufacturing untuk mengintegrasikan kualitas produk, pengelolaan persediaan, ramping, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Tantangan utama adalah kesenjangan antara desain Lean dan implementasi lapangan yang bergantung pada kepemimpinan transformasional dari CEO dan manajer operasi. Esai ini menganalisis peran strategis pemimpin tersebut dalam membangun budaya Lean merujuk teori kepemimpinan transformasional seperti praktik Toyota. Keberhasilan Lean ditentukan oleh kepemimpinan visioner, partisipatif, dan berorientasi pada pengembangan manusia. Ini ada 4 pembahasan yang saya buat dari materi esai saya. Yang pertama, ada kepemimpinan transformasional sebagai pondasi budaya Lean. Yang kedua, integrasi kualitas melalui kepemimpinan yang berorientasi proses. Yang ketiga, pengelolaan persediaan Lean dan peran kepemimpinan strategis. Yang keempat, pemberdayaan sumber daya manusia sebagai inti transformasi Lean. Saya menjelaskan tentang materi pembahasan yang pertama, yaitu kepemimpinan transformasional sebagai pondasi budaya Lean. Kepemimpinan transformasional dalam konteks Lean berperan sebagai penggerak utama perubahan budaya, bukan sekedar peningkatan prosedur. Mengacu pada Boone 1978 serta Bass dan Riggio 2006, pemimpin transformasional meningkatkan motivasi dan moral pengikut melalui keteladanan, makna kerja, dan inspirasi. Di PT Mattel Indonesia, kepemimpinan ini tercermin ketika manajer tidak hanya mengejar KPI, tetapi juga mengkomunikasikan pentingnya kualitas dan efisiensi bagi keselamatan konsumen, reputasi merek, dan keberlanjutan perusahaan. Praktik seperti keterlibatan pimpinan puncak dalam Lean Leadership Workshop dan turun ke Gemba memperkuat komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Selain meningkatkan kinerja, kepemimpinan transformasional juga mendorong pembelajaran organisasi melalui refleksi Hansei, evaluasi Kaizen, dan budaya terbuka terhadap kegagalan, sehingga mendukung adaptasi cepat terhadap perubahan standar global dan dinamika pasar. Pembahasan kedua, integrasi kualitas melalui kepemimpinan yang berorientasi proses. Kualitas merupakan inti Lean dan harus dibangun ke dalam proses, bukan diperiksa di akhir. Sebagaimana ditegaskan Likert 2004, hal ini membutuhkan kepemimpinan transformasional yang konsisten dan berorientasi jangka panjang. Di PT Mattel Indonesia, pemimpin transformasional mendorong budaya tanggung jawab kualitas melalui praktik seperti pemberian wewenang kepada operator untuk menghentikan produksi saat terjadi cacat atau andon. Meski beresiko menurunkan output jangka pendek, kepemimpinan juga menekankan fokus pada proses melalui pencegahan kesalahan, Pokayoke, standarisasi kerja, dan visual manajemen sebagai investasi strategis. Dengan pendekatan quality at the source, organisasi bergeser dari infeksi reaktif ke pencegahan proaktif, memperkuat akuntabilitas bersama dan kepercayaan karyawan terhadap sistem kualitas yang krusial bagi pemenuhan standar keamanan internasional produk Mattel. Pembahasan ketiga, pengelolaan persediaan Lean dan peran kepemimpinan strategis. Dalam Lean, persediaan dipandang sebagai pemborosan sehingga penerapan just in time menuntut stabilitas proses, keandalan pemasok, dan disiplin tinggi. Kepemimpinan transformasional berperan krusial untuk mengurangi resistensi dengan memastikan kesiapan sistem, pelatihan SDM, dan komunikasi lintas fungsi, bukan sekedar memerintahkan pengurangan stok.
Di PT Mattel Indonesia, pemimpin strategis diperlukan untuk menyelaraskan pengelolaan persediaan dengan fluktuasi permintaan global melalui penerapan Kanban digital terintegrasi ERP, diversifikasi pemasok lokal, serta program pengembangan pemasok. Pendekatan ini terinspirasi dari keberhasilan Toyota, berpotensi menurunkan biaya persediaan secara signifikan, meningkatkan kepercayaan karyawan, dan memperkuat responsivitas pada sekaligus meminimalkan pemborosan overproduction. Pembahasan keempat, pemberdayaan sumber daya manusia sebagai inti transformasi Lean. Lean merupakan sistem yang berpusat pada manusia, di mana pengembangan SDM menjadi pondasi utama sebelum pengembangan proses Liker 2004. Kepemimpinan transformasional memandang karyawan sebagai aset strategis dan mendorong pemberdayaan melalui pelatih berkelanjutan, sistem Kaizen, serta keterlibatan aktif dalam pemecahan masalah. Di PT Mattel Indonesia, penciptaan physiological safety, kemungkinan karyawan berani menyampaikan ide dan belajar dari kesalahan. Program seperti Kaizen Suggestion System, workshop problem solving, serta pemberian insentif berbasis dampak meningkatkan inovasi, produktivitas, dan penurunan downtime. Dengan dukungan teknologi digital dan analitik, pemberdayaan SDM semakin efektif dan terukur, menjadikan karyawan agen perubahan utama serta pondasi keberlanjutan Lean Manufacturing di PT Mattel Indonesia. Yang terakhir, ada kesimpulan dari 4 pembahasan yang saya bahas. Kesimpulannya adalah kepemimpinan transformasional merupakan pendorong utama keberhasilan Lean Manufacturing di PT Mattel Indonesia, bukan sekedar pendukung. Melalui integrasi, kualitas built-in, just-in-time, dan pemberdayaan SDM, pemimpin mampu mengubah tantangan industri global menjadi keunggulan kompetitif berkelanjutan. Keberhasilan Lean seperti pada Toyota bertumpu pada pemahaman nilai manusiawi, bukan sekedar penerapan alat. Karena itu, PT Mattel Indonesia perlu memperkuat pengembangan kepemimpinan transformasional, audit budaya Lean, dan kolaborasi lintas fungsi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membangun organisasi yang resilient, inovatif, dan berorientasi stakeholder, sehingga memastikan daya saing jangka panjang dan warisan kepemimpinan yang berkelanjutan. Sekian pembahasan dari materi yang saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.